ternyata orang yang makan, yang meninggalkan enak-enak atau mensedikitkan makanannya, itu rumah sana itu masih belum selamat, itu masih bisa terjangkiti penyakit akhlak yang buruk, apa riya. Ini mangan enak ya diamo, mangan ora enak ya dikriti. Iki piye iki? Ya makane sing bener iku enak ora enak gak ngefek, iku sing bener. Ora kok ngamuk lho kok Imam Ghazali. Kita ngerti ya. Ini catatan terakhir tentang syahwat makan ya. Karena di sini pembahasannya syahwatul farji. Ini pembahasan terakhir tentang syahwatul batni. Jadi yang dibahas adalah meninggalkan yang enak-enak, menghindarkan yang enak-enak, atau menyedikitkan makanan, itu masih punya afat, masih ada ancaman bahaya. Apa? Riya. Jadi orang yang meninggalkan yang enak-enak masih bisa terjangkiti dua penyakit. Dua penyakit ini lebih besar dibanding kalau dia makan enak. Saya ulang, saya menghindari yang enak-enak, hasil yang enak-enak saya hindarkan itu. Tapi saya masih bisa kena penyakit hati, yang penyakit ini lebih membahayakan daripada saya makan yang enak-enak. Jadi tidak ada jaminan meninggalkan yang enak itu lebih baik daripada makan yang enak. Ada dua malah ancaman penyakitnya itu. Pertama, Allah takdirun nafsulah terkibati syahwat. Memang saya bisa menghindarkan yang enak-enak, balane sate, balane duren, apa nih, sing paling enak. Ojo salah loh ya. Aku itu duwe murid sak kelas tak cek buah-buah caliah ini. Malah ya mahasiswa bareng ya, tak cek guyon itu berburu itu. Sebutkan buah yang paling enak kamu sukai. Itu ya sesuai sing dikonsumsi dia. Apa? Salak, pisang, apa? Semangka. Itu. Soalnya dia yo asal saja ngertine dia. Barang tak tahu duren piye duren. Wah, kelengkeng nggih, kelengkeng meralat. Dia meralat dhewe-dhewe. Lah, penyakit orang, saya bisa meninggalkan makan yang enak-enak, itu bisa kena penyakit. Penyakitnya apa? Boleh jadi makanan enak tertentu itu bisa saya tinggalkan, tapi saya masih memimpikan, masih mengidam-idamkan yang makanan yang enak-enak yang lain. Sehingga karena masih mengidamkan, saya masih mencuri-curi kesempatan makanan yang enak-enak ini tak pangan ketika tidak ada orang. Gitu. Supaya apa? Supaya penilaian orang kepada saya bisa meninggalkan yang enak-enak, penilaian mereka itu tidak diralat, tidak berubah, tetap menganggap saya tarkus syahwat. Nah, ini penyakit pertama. Jadi ingin pencitraan. Saya memang bisa menghindari sate, durian, tapi saya tidak bisa menghindarkan ini. Kelengkeng, oh itu makan apa? Sate wis bisa tak hindarkan. Tidak bisa menghindar. Senenganku malah terong re. Aku nek mangan terong itu delik-delik. Akhirnya orang ini berusaha mempertahankan citranya di hadapan orang-orang, tidak suka yang enak-enak, harus saya pertahan ini. Gitu. Akhirnya kalau mangan enak delik.
Dan penyakit seperti ini namanya syirkul khofi. Karena apa? Karena menganggap ketika mangan sembunyi-sembunyi yang dia sukai sembunyi-sembunyi, merasa tidak dilihat oleh Allah. Berarti merendahkan Allah, mementingkan pandangan orang-orang. Ini syirkul khafi. Ada ba'dul ulama ya ini ya, diminta menilai ba'du zahid. Si A ini ulama, diminta komentarnya tentang si B, zahid. Yai ulama, kulo nek cara jenengan, yai yang zuhud itu cara jenengan pripun? Napa piyambake panci leres napa anu ketoke kok mboten kersa dahar sing enak-enak. Napa pancen leres ngoten. Meneng ae. Tidak komentar. Dipaksa-paksa akhirnya ya wis ngene. Ya wong iku ketoke ancen juhud. Ora mangan enak. Tapi yo delikno. Delik nek gak ana wong dhewe mangan enak. Nah, perasaan seperti ini ku afatun azimah. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau sampean berhasil meninggalkan yang enak-enak ini, tapi masih suka yang enak-enak ini, ya tunjukkan saja bahwa memang tidak gagal ini, tidak bisa menghindarkan semua yang enak-enak. Yang ini tunjukkan saja, idharu, memperlihatkan apa sejatinya. Jangan malah ditutup-tutupi. Kalau ditutup-tutupi itu punya dua kesalahan fatal. Kita melakukan dua kebohongan sekaligus. Tobatnya harus dua kali sekaligus. Sama dengan orang munafik. Munafik itu oleh Allah dinilai lebih fatal daripada orang kafir biasa. Munafik itu orang kafir, dia dosa atas kafirnya. Kekafirannya ditutupi dengan iman. Ini dosa keduanya dia. Kalau orang kafir, ya kafir saja, tidak ditutupi kekafirannya, hanya dosa satu. Lah ini afatnya tarikus syahwat. Dia itu ternyata tidak mampu menahan syahwat, nyatanya masih sembunyi-sembunyi. Itu kesalahan. Terus mencitrakan ke orang lain, dia mampu menghindarkan syahwat. Oh, ini menipu ini. Jadi dua ini fatal sekali. Mendingan, lah harusnya bagaimana? Dia jujur saja, tidak bisa menahan syahwat. Malah ulama-ulama yang makrifat itu sengajanya bagaimana? Merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Jadi misalnya saya ini dikenal orang yang tarkus syahwat, anti kesenangan yang enak-enak saya hindarkan. Waduh, aku kok diarani wong ngono. Wah, akhirnya sengaja memperburuk dirinya. Wah, nek ngono blonjo enak diketokno wong-wong. Terus tekano mah ora dipangan. Jadi ini yang hebat orang marifat itu begitu. Dia itu berhasil tarkus syahwat. Satu. Yang kedua, dia berhasil menutupi kehebatannya di mata orang lain. Sehingga dia tidak dianggap. Itu namanya az-zuhdu fi zuhdi. Amalus siddiqin. Jadi dia, ya, di sini ada istilahnya yuk tauna ajrohum marrotaini bima sobaru. Ada istilahnya yang satu sabron, yang satu bidzulli jahron wabil fakri sirron. Jadi dia bisa mengalahkan dirinya
saat sendiri. Nyatanya syahwat, keinginan yang enak-enak bisa dihindari. Dia bisa juga menghilangkan kesombongannya di mata orang lain. Ini orang hebat ya seperti ini. Siddiqin ini. Sudah paham ya? Jadi afat pertama bagi orang yang tarikus syahwat bisa meninggalkan kesenangan itu yang pertama ternyata tidak bisa total sehingga masih sembunyi-sembunyi dan disembunyikan supaya tetap dianggap orang yang berhasil tarikus syahwat. Ini dua sekaligus kebohongan. Ulama-ulama makrifat itu mereka itu diuji oleh Allah melakukan apa ini di sini? Yubtalauna bisyahawat bil ma'asi. Orang-orang sufi itu dicoba oleh Allah senang kepada yang enak-enak atau bahkan melakukan maksiat. Tapi tidak dicoba oleh Allah berbuat riya, menipu. Jadi gampangannya ngene. Kadang mangan haram gitu. Tapi gak tahu nyolong. Ini kesimpulan. Kadang makan barang yang haram neng gak tahu nyolong. Lah timbang kue nyolongan senajan sing dimangan. Jadi ulama orang makrifat itu syahwatnya diuji dengan syahwat itu gagal, kadang ya melakukan maksiat tapi selalu lolos dari perbuatan riya, wasu, menipu, berbohong, menyembunyikan itu. Yes. Makanya wali-wali yang aneh-aneh itu seperti itu. Kemudian ada legenda namanya Gusmi itu ya. Itu. Seperti itu kumpul dengan macam-macam orang di lokalisasi itu yubtalauna bisyahawati wal ma'asi tapi la yubtalauna birriya'i wal ism, tidak menipu tidak. Al-afatu saniyatu